kita ingin langsung ke materi kita. Seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa kita kali ini akan insya Allah akan melihat di level di mana prinsip pendapatan, tentang pendapatan. Kenapa? Karena di dalam konteks pendapatan di model Sakinah Finance yang kemarin kita sudah bahas, ini adalah salah satunya di bottom line-nya, di model rumah ya, adalah pendapatan, basic pendapatan. Nah, basic pendapatan inilah nanti kita akan bahas, dan sebenarnya banyak ya kitab-kitab atau buku-buku yang bagaimana meningkatkan pendapatan dan kemudian bagaimana mencapai keberkahan dan sebagainya. Ini sebenarnya buku kecil yang saya tulis, yang mungkin ada manfaatnya kalau saya sharing di sini gitu ya, mudah-mudahan. Dan tentu saja ingin nanti ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, dan kita akan bahas lagi, kita akan diskusikan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 7. Nah, dalam buku itu ada 7 prinsip pendapatan. Nah, bagaimana kita memastikan pendapatan kita? Insya Allah dengan pertama-tamanya memastikan niat kita. Halal dan thayyiban yang kita pastikan tadi, yang saya sudah sebutkan juga, dan juga awal pagi. Dan kemudian silaturahim, zakat, infak, sedekah, taubat, sabar dan syukur. Dan tentu saja 7 ini terus kita cek terus, karena ini merupakan fondasi rumah tangga kita. Yang seperti yang minggu lalu saya tunjukkan model Sakinah Finance yang ada di bawahnya pendapatan, kemudian di tengah-tengahnya yaitu jendela-jendela rumah kita yang harus kita penuhi kebutuhan daruriyahnya, kemudian ada kebutuhan tahsiniyatnya, kemudian hajiatnya, kemudian juga ada kebutuhan ketika kita harus berhutang, bagaimana sikapnya, nanti kita akan bahas lagi. Nah, kemudian makanya topiknya nanti berjenjang ini. Yang kayak ada persiapan pernikahan, kemudian perencanaan investasi, dan manajemen hutang, dan pengaturan zakat, serta penyelesaian waris. Bagaimana waktu yang singkat ini bisa kita isi dengan berbagai macam topik ya, insya Allah. Dan kita bahas satu-satu, yaitu niat ya. Ini juga nanti kita akan mengingat-ingat lagi kaul ulama kita, Masya Allah, yang sangat kaya sekali dengan kitab-kitabnya. Bagaimana niat ya, yang kita sangat tahu bahwa ini sangat berhubungan dengan hidup kita dan ikrar kita ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalau niat tauhid atau fokus kita dalam bekerja, dalam mencari nafkah, ketika ini kita tanamkan, insya Allah ini luar biasa ya. Sayangnya ini ini teorinya, banyak teorinya, di antara kita mungkin tidak menerapkannya atau alpa ya, sehingga yang kita lakukan bukan untuk ibadah, tapi untuk gaji tanggal 28 atau tanggal 25. Yang kita lakukan selama ini ketika mencari nafkah bukan karena untuk ibadah, tapi karena ingin mencari kesenangan dunia. Ini yang harapan kita adalah untuk terus saling mengingatkan. Nah, di sini Imam Hasan As-Saibani sudah menjelaskan tentang niat di kitabnya Al-Iqtisad fil Rizq ya. Kita kenal dengan Muhammad bin Ahsan As-Saibani. Ini termasuk ulama-ulama di awal pemulaan ya, ulama klasik yang di awal pemulaan yang bicara tentang al-kasab atau pekerjaan atau cara mencari rezeki ya. Maka dari itu segala bentuk aktivitas mencari rezeki ini harusnya disebutkan dalam kitabnya untuk faja'al iktisaba sababal lil ibadah. Jadi sebabnya ibadah. Karena insya Allah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat kecil sekali kalau kita mencari nafkah sebagai seorang dosen misalnya hanya untuk honor dosen di akhir bulan. Atau kita-kita yang bekerja sebagai pejabat di perusahaan-perusahaan, di instansi-instansi hanya untuk uang jabatan.
atau untuk bonus-bonus atau untuk komisi-komisi. Ini sangat kecil sekali. Maka dari itu ini satu kitab sendiri ya, menjelaskan tentang rizki, tentang al-kasab. Bahkan di kitabnya al-kasab ini juga lebih spesifik bagaimana menceritakan apa sih maksudnya dari nafkah dan untuk siapa nafkah itu dibelanjakan, itu juga dikupas dengan sangat apik oleh Imam As-Syaibani. Saya banyak menulis beberapa kutipan ya tentang para imam kita, itu ada di Google aja, nanti di Republika ada, di Kompas ada, sering saya banyak menulis dan silakan nanti dilihat-lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat di sini juga niat ini dalam satu hadis yang sangat-sangat populer ya, di mana Rasulullah SAW sangat-sangat tegas ketika menunjukkan bahwa innamal a'malu binniyat. Hal ini terjadi karena ada seorang pemuda yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi ternyata tidak dengan niat hijrah, tapi niat untuk menikahi seorang yang dia cintai. Nah, jadi apa yang dia niatkan ya seperti itulah dapatnya. Wa innamal likulli imri wa manawa. Jadi memang apa yang dia niat tergantung niatnya. Jadi kalau misalnya niatnya untuk hijrah, Masya Allah, balasannya adalah niat hijrah dari Mekah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini yang kalau niatnya adalah kehidupan di dunia, karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan senilai mahajaro ilai, ya, yang dia niatkan. Nah, ini sehingga kita rapikan niat kita. Saat ini kita berada di Papua, kita berada di Jakarta, kita mencari suap nasi, atau kita menjalankan bisnis kita, atau kita menjadi konsultan, menjadi dosen, menjadi guru, apapun profesi yang kita pilih, kepakaran yang kita miliki, insya Allah kita akan niatkan, atau kita selalu niatkan hanya untuk lil ibadah, ya, hanya untuk ibadah. Dan tentu saja kita mengharapkan redha-Nya Allah terhadap apa yang kita kerjakan, dihalalkan jika itu haram, didekatkan jika itu jauh, dimudahkan jika itu sulit, dibanyakkan jika itu sedikit, dan dikeluarkan jika itu di bumi, diturunkan jika itu di langit. Ya, insya Allah. Nah, ikhwas sekalian, Bapak Ibu sekalian, hadis yang tadi itu bahkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan ini mencakup sepertiga ilmu, ya, karena kita itu ada perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Jadi niat ini adalah bagian dari ketiga unsur tersebut. Bagaimana kita dapat tergerak hati kita, lisan kita, dan anggota badan kita menjalankannya, semuanya tergantung dari niatnya. Ya, bahkan ini termasuk 70 bab dalam fikih, ya. Hadis ini merupakan sepertiga Islam. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana konsep dari halal dan thayyiban yang tadi juga saya sebut. Saat ini pemerintah lagi menggaung-gaungkan ya makanan halal, sertifikasi halal. Saya pernah berikan pelatihan karena saya juga penyelia halal tersertifikasi di BNSP, dan saya sangat-sangat menganjurkan Bapak Ibu saat ini, walaupun profesinya apa saja, daftarkan menjadi penyelia halal. Kenapa? Indonesia saat ini sedang memerlukan pendamping halal dan penyelia halal. Bapak Ibu, sangat-sangat diperlukan. Pak Wan Mulkan, saya ke Siak, ke Kabupaten Siak, dan pada saat itu Pak Bupati minta saya memberikan pengarahan 100 UMKM di Kabupaten Siak. Dan ternyata mereka semua belum tersertifikasi halal bisnisnya. Dan besok ini Pak Wan Mulkan dan mungkin ada yang dari NTB di sini, saya akan ke NTB besok dan lusa akan memberikan juga pengarahan tentang UMKM untuk bagaimana dipercepat proses sertifikasi halal untuk bisnis kulinernya, ya, untuk bisnis restorannya, makanan, minumannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang lagi kita gerakkan di Indonesia. Dan saya sangat-sangat menganjurkan ya, bagaimana caranya untuk ikuti trainingnya, pergi saja
tentu saja ada pusat halal tazkiyah ya. Pusat halal tazkiyah juga memberikan training dan bisa ditemui di kota-kota Bapak Ibu sekalian. Karena saat ini online jadi mudah ya untuk mendapatkan training-training online. Nah, untuk yang sertifikasinya langsung ke Majelis Ulama Indonesia. Nah, kenapa ini sangat penting? Kita tahu bahwa kita diperintahkan satu ayat yang sangat-sangat cantik ya, turun di ayat Makkiyah di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lahum aduwwun mubin. Ini menjadikan ingatan bagi kita bahwa Allah menyerukan bukan hanya orang-orang yang beriman, kita ini insya Allah orang-orang beriman, namun ada teman-teman saya mungkin yang bukan beragama Islam yang hadir pada hari ini, yang biasanya suka hadir ya di acara-acara Sakinah Finance. Insya Allah seruan ini juga untuk siapa saja. Maka dari itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Hamid kemarin, larangan minum alkohol itu sudah makin marak di mana-mana, sudah kewalahan. Di Inggris pun itu alhamdulillah saya 6 tahun di Inggris melihat bagaimana permasalahan orang-orang yang sering mabuk setiap hari dan juga dikaitkan dengan kesehatan dan klaimnya kepada negara karena kesehatan itu ditanggung oleh negara. Itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena ya memang kesehatan itu menjadi satu permasalahan dan biaya yang cukup besar ya. Nah, ini yang menjadikan kita menjadi lebih peka lagi. Kenapa ternyata sudah dianjurkan kita untuk diperintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, ini perlu kita camkan, ternyata Indonesia baru-baru saja merespon ya, dengan perlunya ada sertifikasi halal yang cukup masif saat ini digencarkan. Bahkan kalau dulu susah ya proses sertifikasi halal, mahal, ribet, sekarang sudah dimudahkan. Ya, daftarkan di BPJPH setempat ya di daerah-daerah Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah separuh waktu ya, sehingga saya izinkan untuk langsung ke ini. Nah, dari segi makanan ini pun sangat-sangat rapi dijelaskan dalam Al-Quran ya, dari segi bangkai, darah, daging babi, semuanya sudah dijelaskan. Dan minuman al-khamr, ya, al-khamr juga di surah Al-Maidah, dan juga al-khaba'is ya, yang menjijikkan. Jadi kenapa tikus itu kan tidak termasuk yang disebut dalam Al-Quran, tapi karena dia menjijikkan atau al-khaba'is, itu juga menjadi haram ya, dan termasuk di hadis-hadis yang makan jalalah, termasuk hewan-hewan yang makan jalalah, makan makanan ikan lele kalau di kampung-kampung ini makannya makanan ini ya, Pak Kuswandi, makanan dari toilet kita ya. Nah, ini termasuk jalalah enggak ini? Silakan nanti dilihat lagi, karena biasanya ikan lele yang makan di bawah rumah kita biasanya besar-besar sekali ya. Nah, ini harus kita camkan lagi bagaimana perintah Allah untuk menyerukan makanan yang halal dan thayyib ya. Nah, kemudian di sini juga ada semacam ya ini ya, rezeki yang thayyib itu disebutkan juga bagaimana rezeki seperti makanan yang thayyib dan bernutrisi tinggi ya. Al-Quran juga menyebutkan, Masya Allah, dengan ikan, jagung, zaitun, kurma, anggur, al-inab, ya, madu, ya, dan jintan hitam ya, termasuk juga di dalam hadis yang kita kenal dengan habbatus sauda. Ya. Kemudian di sini juga makanan yang baik-baik, yang tidak berlebihan, ini juga sangat-sangat diperhatikan. Terus terang Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa ya. Makanan aja ini sangat detail sekali kita diurus. Karena apa? Unzur maza ta'ami. Jadi apa yang kita makan itu juga harus kita perhatikan. Jadi urusan-urusan seperti ini. Nah, bagaimana keuangan? Makanan sudah dijelaskan, jelas sedetail-detailnya. Bagaimana dengan keuangan? Sangat detail sekali. Makanya kemarin
pembicara-pembicara yang sebelumnya juga mengatakan menyentuh soal ekonomi, dan ini luar biasa. Jadi halal dalam keuangan kita ini kadang-kadang subhat ya, padahal jelas halalun bayyin, haramun bayyin, bainahuma mutasyabihat, tapi yang subhat ini malahan yang kita tidak pelajari, sehingga dia padahal syubhat itu sudah mendekati haram. Nah ini yang harusnya kita perhatikan lagi, karena apa? Urusan muamalah ini luar biasa. Urusan muamalah ini masuklah keuangan keluarga. Di sini keuangan keluarga ini yang nanti akan turunan dari ekonomi dan keuangan inilah yang perlu kita teruskan kajiannya, bukan hanya di ruang webinar ini, tapi juga di rumah tangga kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat di sini ada prinsip yang ketiga. Yang tadi pertama niat, yang kedua adalah halalan thayyiban, memastikan semua makanan, minuman, keuangan kita halalan thayyiban. Kita pelajari akad-akad syariahnya lagi. Oh, kalau ini satu semester sendiri nih kalau di Tazkiyah. Ini kalau belajar tentang syariah ini bahkan ada bisa 2-3 semester ya kalau mau yang ini, atau dia menjadi hukum ekonomi syariah sendiri itu 4 tahun kuliahnya hanya untuk belajar tentang syariah ya. Jadi luar biasa, kampus-kampus kita sekarang sudah banyak memberikan semacam program studi ya yang bisa Bapak Ibu pilih untuk anak-anak kita ya, untuk adik-adik kita, dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan banyak lagi pakar-pakar ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan awal pagi? Ini luar biasa ya, banyak sekali kalau kita bicarakan soal awal pagi. Ini pengecualian tentunya ya. Kadang-kadang saya ditanya juga bagaimana satpam gitu kan, yang punya giliran untuk jaga malam, itu mungkin pengecualian ya, karena dia harus tidur waktu pagi. Nah, bagaimana dengan awal pagi ini? Ini luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah SAW mendoakan kita, ya Allah berkahilah untuk umatku waktu pagi mereka. Jadi kalau kita masih tidur, yang orang yang didoakan masih tidur, ini gimana nih ya? Nah jadi makanya kita bagaimana Rasulullah SAW juga, cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah bangun, Rasulullah menghormati pagi hari, mengisi waktu pagi harinya, dan bagaimana juga ini kita lihat bagaimana Rasulullah tidur itu meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanannya, tidak tengkurap tidurnya karena dimurkai Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ada yang kita sering tidur tengkurap, bayi biasanya ya, supaya tidak kaget. Nah, ini lain ya. Nah ini juga bagaimana tidur tidak terlalu kenyang. Nah ini juga penting ya, karena Rasulullah melarang untuk tidur di waktu kenyang. Nah di sini ada nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Ibnu Qayyim ini adalah seorang putra penjaga sekolah, Qayyim, maka namanya Al-Qayyim. Nah ayahnya ini penjaga sekolah, namanya sekolahnya Al-Jauziyah, maka namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jadi ini termasuk di di abad ke-12-an ya. Jadi sudah ketika masa kegemilangan Islam di Damaskus beliau lahir, dan beliau mengatakan bahwa awal pagi itu ada keberkahan ya. Setelah pagi-pagi itu kita baca Al-Qur'an, baca doa, dan baru mengerjakan tugas-tugas kita. Jadi insya Allah kita pada hari ini tadi pagi sudah kita hiasi dengan baca Quran dulu, baca mushaf dulu sebelum baca WhatsApp. Ya. Nah, bahkan beliau mengatakan tidur di pagi hari dapat menolak rezeki, karena itu adalah waktu ketika makhluk mencari rezekinya ya, dan dibagikan rezekinya. Maka dari itu pagi hari sangat bahaya untuk kesehatan. Bahkan sakit-sakit, sering nggak Bapak Ibu sekalian kalau tidur pagi hari habis sholat subuh malah sakit-sakit badannya ya. Nah inilah makanya beliau menyebutkan di Tibun Nabawi ya, li Ibnu Qayyim, dia ada beliau menunjukkan seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, prinsip keempat, bagaimana insya Allah kita mendapatkan keberkahan dalam pendapatan kita, melancarkan usaha kita, pendapatan kita, salah satunya adalah silaturahim. Ya, bagaimana silaturahim ini juga
bahkan banyak ayat-ayat hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana silaturahim ini yang dilapangkan rezekinya, dibukakan banyak lagi pintu rezeki, dipanjangkan usianya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan amal yang lebih besar daripada sholat dan saum? Wih, keren banget ya. Damaikan yang bertengkar, sambungkan saudara yang terputus, dan temukanlah saudara-saudara yang terpisah, jembati berbagai kelompok dalam Islam. Yang kemarin kita sudah dari pembicara sebelumnya ya, mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka adalah amal soleh yang besar pahalanya. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, ia hendaknya menyambung silaturahim. Ya, bagaimana caranya? Tebarkan salam, ya, berikan makan. Nah, makanya kita sering dengan ini juga ya, dengan tetangga-tetangga ya. Nah, di sini hendaklah menyambungkan silaturahim ya, supaya untuk diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya ya. Nah, yang jelas yang paling penting adalah menyambungkan apa yang telah putus. Banyak masalah hutang piutang keluarga kita itu berakhir dengan diem-dieman, berakhir dengan gontok-gontokan, berkelahian, bahkan na'udzubillah min dzalik sampai membunuh, ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasa. Maka dari itu kita harapkan ini menjadi salah satu ingatan bagi kita ya, bahwa silaturahim ini menjadi sangat penting bagi kita untuk memastikan ada 5 ya tingkatannya. Nah, ini salah satunya ya, ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, tahluf. Ya, kita tidak cukup mengenal nama, tidak cukup kita memahami bahwa si A, si B bagaimana sifatnya, bagaimana kita bisa saling menolong antar teman kita, saudara kita, tapi juga melindungi. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah tahalluf, saling bersinergi. Ya, makanya ada di dalam akadnya ekonomi syariah musyarakah, bagaimana kita bersyirkah. Ya. Nah, juga di sini kita lihat ada pendapat Imam Al-Mawardi tentang silaturahim. Imam Al-Mawardi ini seorang politisi ya. Beliau juga banyak menulis dan sangat terkenal kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Ada 2 gubernur yang saya kenal di Indonesia ini. Maksudnya 2 gubernur yang membaca, yang menyebutkan bahwa beliau membaca kitab ini. Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, karangan Imam Mawardi. Nah, harapannya gubernur-gubernur yang lain tuh baca juga semuanya gitu ya. Baca kitab ini, bagus banget ya. Nah, ini pas sekali untuk para pemimpin. Bahkan kitab Imam Mawardi Al-Ahkam Al-Sultaniyah ini kita bahas secara khusus di Tazkiyah, di kampus ya. Nah, tapi beliau ada juga tulis yang lain, tentu saja berbau politik juga ya, karena beliau adalah seorang politisi bekerja di pemerintahan ya, dan pengkritik ya. Dan beliau menulis kitab Abadud Dunya Waddin, jadi adab dunia waddin ya. Jadi Al-Imam Al-Mawardi ini dalam kitabnya membagi albir ya, kebajikan menjadi 2, as-sillah, al-ma'ruf. Jadi ada pemberian, ada kebaikan. Dan mendefinisikan as-sillah adalah kebajikan. Jadi silaturahim itu kebajikan dengan pemberian harta dengan cara yang terpuji ya, dan mendorongkan dengan kelapangan jiwa dan kedermawaan dan mencegah kekikiran kesombongan ya. Nah kita juga tentu saja kalau konsep ini ya berkaitan dengan yang tadi, bagaimana kita orang-orang yang bersilaturahim ini akan mendapatkan atau dilapangkan rezekinya ya. Silah dan rahmah sangat relevan dengan hadis Rasulullah SAW ya, kalau kita saling memberikan hadiah ya, bantuan, ini insya Allah akan saling mencintai. Makanya ketika orang-orang sibuk dengan bagaimana ini generasi sandwich, ya kan sering dengar nggak? Ya,
Sering dengar nggak Pak Mas Rifaat Mukhtar, generasi sandwich? Nah, ini kan gimana nih generasi sandwich? Jangan takut, justru generasi sandwich itu jangan ikutan pola barat, pemikiran barat. Harusnya pemikiran dari sisi kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Senang jadi generasi sandwich. Kok seneng sih? Kan kita harus kerja keras, harus bantu orang tua, harus bantu keluarga. Adik-adik lagi mau kuliah, mau sekolah. Gimana sih? Iya, karena ini kesempatan menjadi khairnas anfa'uhum linnas. Ini kesempatan untuk silah dengan tadi, untuk tabaruk tadi, untuk melakukan tabaruk. Kebajikan lebih baik lagi, lebih banyak lagi celah-celahnya. Nah, ini dia ketika kita dimasuki dengan pemikiran-pemikiran non-Islami, maka kita sudah berpikir mengeluh dan berusaha untuk menghindar menjadi orang-orang yang bahkan baik, berbuat baik gitu. Lebih banyak konsepnya berbuat baik ya ketika menjadi generasi sandwich. Ya, generasi sandwich itu diambil dari kata-kata sandwich ya. Sandwich itu kalau kita makan roti kan terhimpit dianya ya. Nah, generasi sandwich itu kira-kira yang daging yang terhimpit itu. Kan harusnya kita sikapi dengan pemikiran bahwa kita diberikan kelapangan untuk mendapatkan kesempatan untuk banyak lebih lagi berbuat kebaikan. Ya, nah di kitab ini juga nanti silakan ya ada terjemahannya. Jadi sekarang sudah banyak ya terjemahan-terjemahan, bahkan kalau triple IT saat ini juga banyak ada terjemahan-terjemahan terutama dari bahasa Arab ke bahasa Inggris ya. Jadi kalau ingin kitab-kitab atau publikasi triple IT ada di websitenya triple IT, bisa dibeli ya. Bahkan banyak juga yang sudah ada di sini seperti di kemarin itu saya juga ada beberapa beli untuk perpustakaan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat yang kelima. Nah, ini juga seru ya, bagaimana zakat, infak, sedekah, wakaf ini juga sangat-sangat digencarkan. Makanya ini sebenarnya keren banget ya. Rugi banget kalau lembaga zakat ini tidak kita perhatikan. Kenapa? Atau tidak diindahkan oleh pemerintah. Tapi alhamdulillah di Indonesia lembaga zakat, lembaga wakaf sekarang lagi digaung-gaungkan. Terlepas dari motif-motif politiknya ya. Yang kita lihat adalah bagaimana lembaga zakat ini bisa menunjukkan kiprahnya dan ternyata peranannya sangat-sangat strategik. Kenapa? Ada nggak lembaga zakat yang nyusahin pemerintah? Nggak ada. Ya kan? Dia berdiri sendiri, dia cari duit sendiri, dia hidup dengan dana operasional, dana infak, atau bagian dari amil zakat, nggak nyusahin pemerintah. Walaupun di undang-undang disebutkan untuk yang lembaga zakat ini ada untuk biaya amilnya itu ditanggung oleh pemerintah ya. Makanya Basnas itu juga sebagian ditanggung oleh pemerintah biaya operasionalnya. Nah, namun untuk lembaga-lembaga zakat yang lain itu tidak. Kalau dia berdiri lebih hebat, lebih tangguh, lebih profesional, yang untung siapa? Pemerintah. Katakanlah kalau sebaliknya, lembaga zakat ya turun atau tutup atau dikorupsi, ada nggak rugi pemerintah? Katakanlah ya, ada nggak rugi pemerintah? Nggak ada. Mana resikonya? Iya kan? Nah ini keren banget nih. Jadi jangan sampai lembaga zakat kita tidak kita perhatikan. Kita pastikan bersama ya, harus profesional supaya mendapatkan kepercayaan yang lebih daripada para muzaki, ya, para muhsinin. Ya. Nah ini yang kita belum sampai ke arah sana, karena saya meneliti lembaga-lembaga zakat kita masih perlu kita bantu dari segi manajemennya, akuntansinya, auditnya, ya, terus transparansinya di website. Ini harus kita bantu supaya mendapatkan kepercayaan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini juga Kitabul Kharaj ya, Abu Yusuf juga menceritakan tentang pajak ya. Jadi nanti banyak ya, ada perbedaan antara kharaj, ada usyur, ada jizyah. Ya, di kitab Al-Muqaddamah Ibnu Qayyim juga menyebutkan
Ya, kitabul kharaj itu juga sangat-sangat khas ya untuk orang-orang yang akuntansi, orang-orang yang ada pemerintahan, ya harus baca kitabul kharaj ya, tentang pajak. Nah, jadi pajak itu sebenarnya sudah diatur ya tahun abad ke-16 di Amerika dan di Inggris tahun abad ke-17 ya. Jadi pajak atas laba dikenalkan oleh kaum imperialis di Indonesia. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia, udah mengenalkan pajak abad ke-18. Tidak lama setelah di Amerika 16, di Inggris 17, di Indonesia 18. Nah, walaupun kita sudah mengenal Baitul Mal ya, sudah mengenal Baitul Mal sejak Islam menguasai Nusantara. Namun karena imperialisme, akhirnya yang lebih terkenal sampai hari ini adalah pajaknya. Nah, zakat ini ada di surah Al-Muzammil yang turun di surah Al-Makkiyah ya. Yang walaupun tidak terlalu tegas, belum terlalu tegas ya perintahnya, namun sudah menyuruh untuk wa'atuz zakah. Ya, bahkan di situ disebutkan ada ayat ekonomi yang lainnya yaitu qardan hasanah ya di ayat-ayat yang terakhirnya ya. Nah, ini bagaimana cara kita kemudian baru setelah itu detail perintah zakat ya. Nah, kemudian dari hadis-hadis pun baru kita ketahui tentang bagaimana disokong hal dan sebagainya. Ya. Nah, zakat ini dipungut setelah pindah ke Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika ekonomi sudah makin bagus, makin marak, ya, dan kemudian para kaum muhajirin pun sudah settle ya di kehidupan mereka di Madinah, maka turunlah ayat surah At-Taubah 9, yaitu surah At-Taubah 103. Khus min amwalihim sadaqatan. Itu tuzakihim biha, itu tohir wa tuzakihim biha. Washolli alaih inna sholataka sakanun lahum. Jadi perintah inilah yang kemudian amil zakat punya senjata untuk harusnya ya, untuk menegur-negur, mengetok-ngetok pintu kita. Assalamualaikum, Assalamualaikum, sudah bayar zakat belum? Ada nggak tuh yang datang ke rumah kita? Nggak ada kan? Iya, kalau dulu kan, wow, Sayyidina Abu Bakar tuh yang datang. Siapa yang berani memisahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah? Langsung dihunus pedangnya. Ya. Nah, jadi ayat ini menunjukkan pentingnya atau wajibnya zakat. Jadi wajib sudah ketika di tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian di sini kita lihat Rasulullah SAW sendiri mengatakan seorang itu yang kekayaan seorang itu tidak akan berkurang setelah sedekah. Nggak ada orang miskin ya. Si Pulan di Papua jatuh miskin. Kenapa? Karena rajin bayar zakat. Nggak ada gitu. Si Pak Ahmad dari Riau jatuh miskin karena banyak mengeluarkan infak. Wah, nggak ada tuh ya. Jadi nggak ada orang yang miskin karena zakat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan zakat itu daki-daki manusia, telah menghilangkan keburukannya. Jadi kalau misalnya itu keburuk, daki-daki kotoran, jangan dibawa pulang ke rumah. Jangan sampai kita salah menunaikan atau menghitung zakat, menunaikan zakat nggak tahu kemana, disalurkannya juga nggak jelas. Pada itu, kalau perlu bantuan, minta bantuan dari lembaga zakat setempat. Ya, makanya ada beberapa seperti di Kabupaten Siak itu termasuk Basnas Siak ini termasuk yang terbaik ya pengelolaan zakatnya. Dari tahun ke tahun sejak 10 tahun yang lalu naik berkali lipat dari 400 juta 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini sudah kumpulan sampai 15 miliar lebih per tahun. Ini kan keren ya, sebuah kabupaten yang dikelola dengan profesional ya dan transparansi ternyata dapat menunjukkan kiprahnya sebagai lembaga zakat yang profesional yang baik. Nah, kemudian harta ini luar biasa ya. Ketika kita tidak membayar zakat pada hari kiamat, itu ada setrika api yang dipanaskan di neraka jahanam. Diserikakan pada lambung, dahinya, dan punggungnya. Ya, nah ini nauzubillah min dzalik. Pada hari itu
zakat ini sangat-sangat penting ya untuk kita melihatnya, dan bahkan jangan sampai salah menetapkan atau menghitung haul nisabnya. Dan ini ada di peraturan pemerintah, Menteri Agama sudah mengeluarkan PMA yang terbaru di Ramadan kemarin untuk nisab zakat penghasilan misalnya itu setara dengan 85 gram emas 1 tahun ya, dan dibagi per bulan, dibayar per bulan ketika diterima. Kemudian surat keputusan dari Basnas di Ramadan yang lalu 18 Ramadan itu juga sudah mengeluarkan bagaimana nisab untuk dan haulnya ya untuk atau hitungannya untuk zakat penghasilan atau profesi. Yang selebihnya sudah ada juga zakat-zakat jenis zakat yang lain di peraturan PMA yang lain. Nah, jika ada pertanyaan silakan diketik di chat, nanti dijawab kalau tidak hari ini, minggu depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan salah hitung, jangan tidak mencatat, jangan tunggu ditagih. Sayangnya nggak ada yang nagih ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa ya, ketika sepeninggalannya Rasulullah SAW dan ketika beliau menjadi khalifah itu ada beberapa orang yang tidak banyak ya, banyak orang yang murtad dan meninggalkan, kalaupun tidak murtad mereka tetap mengaku sebagai muslim tapi tidak mau menunaikan zakat. Nah, mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalian aku harus perang. Kenapa kalian tidak membayar zakat? Dan Sayyidina Umar mengatakan, ya Khalifah Abu Bakar, jangan dulu. Kenapa? Jangan dulu suruh mereka, jangan dulu perangi mereka. Kenapa? Mereka ini tidak murtad, hanya tidak mau tunaikan zakat. Lihatlah orang-orang di sana yang sudah murtad, itu yang kita urus dulu. Muaranya bukan main Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Umar, dahulu kamu begitu tegas, tapi sekarang kamu tidak tegas lagi. Kamu kok jadi lemah begini? Aku tidak membiarkan orang yang memisahkan antara waqimus shalah wa atuz zakat. Keren kan? Nah, jadi bahkan beliau sering mendatangi ya, ada tulisan semacam sayembara gitu ya, kayak tulisan sayembara gitu ya, dengan cap Rasulullah SAW. Jika mencapai 20 ekor hingga 35 ekor, zakatnya sekor unta betina. Jika punya 20 dinar, zakatnya setengah dinar. 200 dirham, zakatnya 1/40. Wih, keren banget ya. Jadi memang perintah zakat ini harusnya demikian, karena wajibnya, dan kasihan. Kalau saya sih tidak melihat, harusnya lembaga zakat menerima dana zakat lebih banyak segala macam. Tidak. Tapi kita lebih kasihan kalau orang yang tidak tahu menghitung zakatnya, menunaikan zakatnya, beda antara satu zakat ke zakat yang lain, dan bagaimana menyalurkannya, kasihan. Kasihan. Kenapa? Tadi ancamannya luar biasa. Kasihan dong saudara-saudara kita tidak kita bantu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin tahu tentang bagaimana menghitung zakat ini perlu 2 jam sendiri ya. Sedangkan waktu kita sudah habis ini. Saya mau cepat aja deh ya. Cepatkan saja, zakat versus pajak ini ada di Malaysia dan Indonesia. Karena Dr. Brother Syahran ya. Ini juga Datuk Jamil Osman ya, sebagai presiden dari Triple IT Southeast Asia and Southeast Asia, dan juga ini perpaduan yang luar biasa dengan Dr. Habib Kirzin Indonesia. Jadi saya masukkan tentang zakat versus pajak di Malaysia dan di Indonesia ya. Dan ternyata di Malaysia itu sudah menjadi rebate ya, yang sekarang ini lagi didiskusikan di level Menteri Keuangan. Nah, kalau di Aceh dengan konun yang terakhir menginginkan zakat pengurang pajak. Sampai saat ini Indonesia mengurangi PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Ya, jadi beda ya. Nah, ini masih dalam pembahasan. Kalau di Aceh sudah keluar konunnya, tapi pelaksanaannya tetap mengikuti kebijakan pusat. Ini yang masih terus dibahas ya di level kebijakan. Nah, ini prinsip yang sudah mau terakhir ya, ke-6, sabar dan syukur.
Ya, alhamdulillah kalau dengan pendapatan kita berapapun di masa pandemi ini, tentu saja obatnya adalah sabar. Obatnya adalah meminta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah ini ya, ya kalau mengeluh memang sifatnya manusia. Karena apa? Di surah Al-Ma'arij disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insan khuliqa halu'a, idza massahu syarru jauzu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Memang udah jelas banget kita itu suka ngeluh. Suka ngeluh. Dikasih harta, pelit. Dikasih kesusahan, ngeluh. Nah, benar dah. Maka dari itu, yang kita harus pastikan apa? Illal musallin. Karena orang-orang yang sholatnya insya Allah ketika rapi sholatnya, ketika tumaknina, ini luar biasa ya. Insya Allah kita akan dijauhkan dengan orang-orang yang suka mengeluh. Dan bahkan orang-orang yang selalu bersyukur dengan apapun keadaannya. Ya, kenapa? Karena ya memang yang bersyukur ini insya Allah ditambahkan, kalau tidak inna azabil syadid, kata Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita kemudian bersyukur? Ya, ini juga ada dari makna bersyukur itu menurut Ja'far Subhani, ya, selalu menampakkan kebaikan orang. Ya, Ibnu Faris bahkan mengatakan memuji seorang dengan kebaikannya. Ya, hakikat syukur itu rela dengan yang sedikit. Ya. Nah, ini banyak perkataan ulama kita tentang syukur, sabar, luar biasa. Ya. Nah, yang terakhir adalah taubat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih ada masalah dengan keuangan kita, pendapatan rumah tangga kita, ekonomi rumah tangga kita, mari kita banyak-banyak istighfar dan taubat. Waktu itu kita mengadakan doa masal ya, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Saya menginginkan taubatan masal gitu, istighfar masal. Pengen sekali-sekali satu Indonesia ini bertaubat. Supaya kita dengan permasalahan kita, dengan COVID, dengan ekonomi, krisis ekonomi ini akan pergi. Kalau kita bertaubat secara berjamaah. Karena ini sudah ada contohnya. Ya, Nabi Hud misalnya, ya, ada hujan yang sangat deras. Nah, istighfar, akhirnya turun hujan deras. Ya. Kemudian tentu saja ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah sudah nyuruh kita bertaubat. Ya. Asa rabbukum. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan Allah ya Ghafur ya Rahim insyaallah. Nah, ini ya, mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang selalu cinta dan bertaubat. Dan tentu saja ada ini pesan dari almarhum Ustaz Arifin Ilham, kebetulan tetangga di Bukit Azikra ya. Saya di Sentul City, beliau di Azikra, jadi sering berjumpa di dua masjid, antara Masjid Andalusia dan Masjid Azikra. Ya. Jadi beliau menasihatkan bagaimana cara kita menyesal, an-nadam, al-i'tiqad, ya, jangan sampai mengulanginya lagi. Jadi beliau memberikan dawamul istighfar yang sering dalam kajian-kajian zikir beliau ya, al-iman bil maghfirati, kemudian doa-doa ya, dan kemudian memaafkan, auzubillahi di ini juga bagaimana saling memaafkan orang yang dihina, difitnah. Ini luar biasa ya, ma'idatul mal. Nah, ini juga ini seru nih. Jadi orang-orang yang taubat tapi terlanjur korupsi, ini gimana nih? Pulangin dah korupsinya. Pulangin ke seluruh rakyat Indonesia, silahkan. Nah, makanya ini hasil korupsi, hasil maling, semuanya dikembalikan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi full time Muslim, bukan part time. Dari urusan bukan hanya urusan ibadah mahdhah, tapi ibadah ghair mahdhah juga. Ya, bagaimana kita pastikan lagi dalam mencari nafkah kita, pendapatan kita, ekonomi rumah tangga kita pastikan insya Allah niat kita untuk lillah, hanya Allah. Kemudian halalan thayyiban, kita pastikan bukan hanya dari soal makanan, tapi juga dari sumber uang yang kita dapat, gaji yang kita dapat, bisnis yang kita dapat, yang harus senantiasa halalan thayyiban. Dan kita pastikan setiap pagi kita awali dengan Al-Quran, kita awali dengan meraih dunia
dan seisinya. Ke masjid sudah mulai boleh ke masjid sekarang ini, ya, dan menanti syuruk dan sebagainya, ya, dan silaturahim. Mari kita yang bersengketa karena harta waris, bersengketa karena hutang piutang, saudara-saudara kita, teman-teman kita rangkul lagi. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian, termasuk saya juga mengingatkan, zakat, infak, sedekah, wakaf ini juga sangat-sangat luar biasa dampaknya kepada ekonomi rumah tangga kita. Ya, minimal zakat dulu. Bagi yang masih belum ini, ya, minimal zakat dulu kita pastikan, jangan sampai kita lalai. Karena yang lain sunnah. Zakat ini wajib, infak ada yang sunnah, ada yang wajib. Jadi bedanya aja kadang-kadang nggak paham. Saya diminta ngisi webinar khusus untuk membedakan apa zakat, infak, sedekah, wakaf. Dalam 2 jam bahasnya. Seru nggak? Ya. Nah, kemudian taubat. Mari kita pastikan kita senantiasa membasahi bibir kita untuk berzikir, untuk mengingat Allah, untuk beristighfar, untuk bertaubat. Dan sabar dan syukur, karena apa? Pandemi masih belum berakhir, dampak-dampaknya masih ada, ekonomi rumah tangga kita kena, bisnis kita terkena, insya Allah. Wabasyiru sobirin. Allah akan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mari kita cek dan recheck terus, dan insya Allah kita jumpa lagi minggu depan